Baik, materi yang kedua yaitu etika dan regulasi uji praklinik. Terdapat kasus yaitu Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan yaitu tikus, namun sebelum mulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk mengajukan proposal uji praklinik kepada Komite Etika Hewan, berikut elemen-elemen penting yang perlu disertakan. Yang pertama, tujuan penelitian. Jelaskan tujuan pengembangan obat untuk hipertensi dan alasan penggunaan tikus sebagai model hewan untuk menguji keamanan dan efikasi obat. Desain penelitian, rinci metode yang digunakan, kelompok kontrol dosis obat, dan pengukuran parameter terkait hipertensi. Kemudian, justifikasi penggunaan hewan, jelaskan alasan ilmiah memilih tikus dan mengapa penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa hewan. Jumlah hewan. Tentukan jumlah tikus yang dibutuhkan dengan perhitungan yang menghindari penggunaan berlebihan prinsip 3R. Selanjutnya, perlakuan terhadap hewan. Jelaskan cara merawat tikus, termasuk pemberian makanan, pengelolaan nyeri atau stres, dan prosedur euthanasia yang humanis. Selanjutnya, pengawasan kesejahteraan hewan. Rencanakan pemantauan kesejahteraan hewan selama penelitian dan langkah-langkah penanganan masalah kesehatan. Selanjutnya, risiko dan penanganan. Identifikasi potensi risiko dan bagaimana mengatasinya. Selanjutnya, dampak pada penelitian. Jelaskan kontribusi penelitian untuk pengembangan obat hipertensi. Terakhir, kepatuhan terhadap pedoman etika. Pastikan penelitian mematuhi pedoman etika dan peraturan yang berlaku. Dengan memasukkan informasi tersebut dalam proposal, akan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang penelitian ini kepada Komite Etika Hewan, memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip etika dan kesejahteraan hewan. Selanjutnya, yang pertama, apa prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik ini? Dalam desain ini, uji praklinik menggunakan model hewan. Prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan meliputi, yang pertama ada prinsip 3R, yakni replacement atau penggantian. Pertimbangan penggunaan alternatif untuk hewan seperti kultur sel atau model komputer jika memungkinkan. Yang kedua ada reduction atau pengurangan, yakni minimalkan jumlah hewan yang digunakan dalam penelitian. Gunakan desain statistik yang tepat untuk memastikan bahwa jumlah hewan yang digunakan cukup untuk mendapatkan hasil yang valid. Yang ketiga ada refinement atau penyempurnaan, yakni sesuaikan metode dan prosedur untuk mengurangi ketidaknyamanan dan stres pada hewan ini. Ini bisa mencakup perawatan yang lebih baik, teknik anestesi yang lebih manusiawi, dan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya ada penghormatan terhadap kehidupan. Yang pertama, pastikan bahwa hewan yang digunakan dalam penelitian dipelihara dengan baik dan diperawat secara etis sesuai dengan pedoman kesejahteraan hewan. Yang kedua, ada pengelolaan tempat hewan dipelihara dengan baik, termasuk pemberian nutrisi yang cukup, kebersihan dan kondisi tempat tinggal sesuai. Yang ketiga, memastikan bahwa hanya prosedur yang benar-benar diperlukan dilakukan untuk hewan, dan jika mungkin hewan harus dieliminasi dari rasa sakit atau stres. Yang ketiga, ada patuhan pada Komite Etika Penelitian. Yang pertama, sebelum memulai uji klinik, penelitian harus mengajukan proposal penelitian ke Komite Etika Penelitian yang relevan, seperti Institutional Animal Care dan Use Committee. Atau yang kedua, ada memastikan bahwa setiap prosedur penelitian telah disetujui oleh Komite Etika sesuai dengan prinsip etika yang telah disepakati secara internasional. Yang kedua, apa saja pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Pedoman regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik meliputi yang pertama, good laboratory practice, mengikuti standar GLP yang ditetapkan untuk memastikan kualitas dan integritas data yang dihasilkan. Dan yang kedua, International Council for Harmonization Guidelines, panduan yang diterima secara internasional untuk pengembangan obat termasuk pengujian praklinik. Memastikan bahwa pengujian praklinik dilakukan dengan standar yang sama di berbagai negara, memfasilitasi perizinan obat secara global. Dan yang ketiga, ada Organization for Economic Cooperation and Development Guidelines, pedoman untuk uji praklinik yang menstandarkan metode dan prosedur yang digunakan, termasuk metode untuk uji toksikologi dan farmakokinetik. Dan yang terakhir ada regulasi nasional di Indonesia, peraturan pemerintah tentang penggunaan hewan untuk uji coba, mengatur bagaimana hewan dapat digunakan dalam penelitian serta kewajiban untuk mengikuti prinsip etika dalam penggunaannya. Peraturan BPOM terkait persetujuan uji praklinis mengharuskan adanya dokumen persetujuan dari BPOM sebelum uji praklinik dapat dilakukan, memastikan bahwa rancangan uji sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Persiapan yang perlu dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika meliputi satu, perencanaan studi yang matang, yaitu menentukan tujuan spesifik dari uji praklinik termasuk efektivitas dan profil keamanan senyawa. Yang kedua, menyusun desain eksperimental yang hati-hati termasuk pemilihan model hewan yang tepat, dosis yang akan diuji, serta parameter yang akan dipantau. Lalu yang kedua, pengembangan metodologi uji. Yang pertama adalah menentukan metode administrasi senyawa, misalnya oral,